Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiba-tiba, duar, aura agung tiba-tiba tersapu keluar dari penjara iblis duniawi, seperti sinar cahaya yang menembus langit dan bumi. Di bawah aura tirani seperti itu, ki mengerikan yang telah mempengaruhi udara, tampaknya telah melemah. Di sekitar alun-alun, keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan semua orang ketika mereka melihat ke arah sosok muda yang telah berjalan keluar dari tempat yang menghancurkan langit. Ledakan auranya yang tiba-tiba, menyebabkan mereka agak terkejut. Tidak ada yang membayangkan, bahwa Lindong masih bisa membalas serangan di bawah situasi berbahaya seperti itu. Selain itu, mereka juga dapat merasakan, bahwa aura Lindong jelas sangat kuat. Meskipun belum mencapai tahap kehidupan mendalam, tetapi kekuatannya tidak jauh dari tingkat itu. Dengan ini, keunggulan Sentu Jue dengan cepat disamakan. Dengan hilangnya keuntungan seperti itu, situasinya mulai menjadi rumit dan membingungkan. Apakah itu emblem roh? Ucap tetua Sentu Tao yang terperanjat kaget. Keheranan muncul di wajah tua Sentu Tao, saat dia melihat ke arah dahi Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya berubah sangat sedih ketika dia berkata, dari mana sebenarnya Lindong ini berasal? Tidak hanya dia memiliki berbagai seni bela diri yang kuat, dia bahkan memiliki harta ajaib seperti emblem roh, ucap Sentu Tao. Emblem roh juga agak berharga di Chaotic Dimensi. Di dalamnya ada kultivasi seumur hidup seorang pakar dari zaman kuno. Jika pemilik itu memiliki kompatibilitas yang baik dengan itu akan menjadi alat bantu pelatihan yang luar biasa. Meskipun spirit emblem kadang-kadang akan muncul di lelang skala besar di Chaotic Dimensi, mereka adalah item yang sangat berharga. Dengan bantuan emblem roh itu, aura Lindong telah menjadi sangat dekat dengan tahap kehidupan mendalam yang tak terbatas. Keuntungan Sentu Jue sudah mulai menghilang. Tetua lainnya, Sentu Mo, perlahan-lahan menganggukkan kepalanya sambil berbicara. Menjadi dekat bukan berarti dia telah mencapainya, bahkan jika Lindong memiliki kartu truf seperti itu, mengalahkan kakak laki-laki Sentu Jue tidak akan mudah, ucap Sentu Rong sambil mengepalkan tangannya. Meskipun kata-katanya masih keras seperti sebelumnya, jelas ada beberapa kekesalan dan kekhawatiran di matanya. Itu spirit emblem, dia benar-benar memiliki beberapa kartu truf, gumam Gu Shou. Ketika Gu Shou terus menatap alun-alun, sementara ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah tuanya, yang awalnya mengenakan ekspresi jelek. Kemegahan luar biasa bersinar di mata Gu Mengki, sementara tatapannya terkunci erat ke Lindong di dalam alun-alun. Lindong ini mirip dengan jurang maut, tidak ada yang bisa melihat dengan pasti kedalamannya. Setiap kali orang beranggapan bahwa dia telah menghabiskan semua kemampuannya, dia akan selalu mengeluarkan kartu tersembunyi yang akan mengejutkan semua orang, dan itu membalikkan situasi, pikir Gu Mengki. Selanjutnya, aku berharap bahwa dia bisa mengubah situasi yang tidak menguntungkan ini, gumam Gu Mengki. Spirit emblem ya, gumam Sentu Jue. Wajah Sentu Jue tanpa emosi ketika dia melihat Lindong, yang perlahan-lahan berjalan ke depan, sebelum meletakkan pandangannya pada spirit emblem yang berkedip di dahi Lindong. Dengan segera, matanya berkontraksi dengan lemah, saat dia berbicara dengan lembut. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa kamu benar-benar akan memiliki kartu truf, ucap Sentu Jue. Tangan Lindong perlahan mulai mengepal. Kekuatan yang tak terbatas dan kuat dalam tubuhnya, terasa seperti gunung berapi yang berada di ambang letusan. Kekuatan spirit emblem ini memang tirani. Aku juga butuh kuota untuk Chaotic Tower. Karena itu, sebelum aku mencapai tujuanku, aku tidak akan dengan mudah menyerah. Mengangkat kepalanya, Lindong mengirim senyum ke arah Sentu Jue sambil menjawab. Itu sangat dimengerti, balas Sentu Jue. Wajah Sentu Jue tanpa emosi saat dia mengangguk. Detik berikutnya, tatapannya tampak berubah menyeramkan dan suram, ketika tangannya perlahan mengepal. Namun itu masih dengan kata-kata yang sama. Jalan ini tidak bisa dilewati, teriak Sentu Jue. Lindong samar-samar tersenyum. Dengan mengepalkan tinjunya, sebatang pohon logam muncul di tangannya. Lindong mengangkatnya, dia mengarahkannya ke arah Sentu Jue di kejauhan dan menjawab. Kalau begitu, mari kita terus bertarung sampai mati, balas Lindong. Oh, itu seperti harapanku, balas Sentu Jue. Kilatan dingin melintas di mata Sentu Jue.
Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, ketika 5 jarinya membentuk segel yang aneh. Setelah pembentukan segel, semua orang bisa merasakan campuran daya Yuan yang sangat tak terbatas, dengan Qi yang mendidih dengan panik membentak keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Yuan Power bercampur dengan Qi yang buruk, itu mirip lapisan demi lapisan awan hitam, ketika mereka dengan cepat berkumpul di atas kepala Shen Tujue. Fluktuasi yang mengejutkan terlihat samar ketika mereka mulai memancar keluar. Jika kamu menganggap bahwa kamu dapat mengandalkan Spirit Emblem untuk membuat aku, Shen Tujue, menjadi takut, aku khawatir, kamu masih agak naif, ucap Shen Tujue. Shen Tujue menatap dengan dingin pada sosok Lindong. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menggigit lidahnya, menyebabkan darah mengalir keluar, yang mengalir menuju awan bergelombang di langit. Ketika darah itu mengalir ke lapisan awan yang tak terbatas, mereka langsung mulai bergolak dan mengamuk. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang mencengangkan yang dilahirkan di dalam awan. Aku benar-benar harus melakukan yang terbaik ya, balas Lindong. Lindong menatap awan yang berputar. Dari awan itu, dia bisa merasakan tekanan yang sangat tirani. Dari kelihatannya, Shen Tujue juga akan menggunakan gerakan ganasnya. Cahaya hijau yang gemerlap perlahan memancar dari dalam tubuh Lindong, sementara Spirit Emblem di dahinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi yang kuat mulai bergolak keluar. Tiba-tiba, duar, bergemuruh. Gemuruh awan hitam berlangsung dengan sangat cepat. Detik berikutnya, gemuruh guntur terdengar, dan awan menggeliat dengan kecepatan yang gila. Samar-samar, mereka tampak berubah menjadi benda raksasa. Menara penindasan jiwa Kaisar Hantu, teriak Shen Tujue. Dengan udara yang menakjubkan, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut Shen Tujue. Selanjutnya, cahaya hitam legam melesat keluar dengan eksplosif, saat objek raksasa itu menjadi semakin jernih. Akhirnya di bawah tatapan semua orang yang terpaku, menara itu berubah menjadi menara hitam legam besar yang tingginya sekitar 1000 kaki. Cahaya hitam legam berputar-putar di sekitar puncak menara raksasa, saat rantai mulai memanjang darinya. Pola wajah hantu menutupi seluruh permukaannya, ketika aura aneh dan menyeramkan muncul. Lindong, di antara generasi kita, hanya 2 orang yang mengalami gerakanku ini. Sekarang, kamu akan menjadi yang ketiga. Karena itu, tidak perlu merasa dipermalukan jika kamu kalah hari ini, teriak Shen Tujue. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, mata Shen Tujue langsung menjadi dingin dan keras. Dengan raungan rendah, tangannya menepis dalam sekejap. Selanjutnya, menara hitam legam yang besar melolong ke depan. Dengan aura yang mengesankan, itu langsung ditekan ke bawah pada sosok Lindong. Bang bang bang. Ketika menara raksasa itu turun, distorsi mulai muncul di ruang di sekitarnya, sementara bumi dengan panik runtuh, dan retakan besar menyebar dengan cepat melintasi alun-alun. Semua orang bisa melihat, bahwa Shen Tujue sudah menunjukkan kemampuannya hingga batas kemampuannya saat ini, dan dia berencana menggunakan gerakan ini untuk menghabisi Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap menara hitam yang menghasilkan bayangan raksasa. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang berasal dari menara itu. Gumpalan udara putih dihembuskan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya langsung menjadi sangat serius, ketika cahaya hijau yang cemerlang meletus dari tubuhnya seperti pilar cahaya. Mengaum, raungan naga yang dalam terdengar pada saat ini, ketika cahaya hijau melonjak pada 4 anggota badan Lindong. 4 tato Green Dragon Light secara bersamaan terbang keluar dari tubuhnya. Tangan kanan Lindong diulurkan dalam sekejap, dan meraih 4 tato Green Dragon Light. Pada saat itu, tangan kanannya mengembang dengan kecepatan yang mengerikan, ketika lapisan sisik naga mulai muncul ke permukaan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga hijau yang lebarnya 1000 kaki, saat segel yang sangat misterius muncul di bawah cakar naga. Segel kursi naga hijau surgawi. Teriak Lindong. Suara rendah dan dalam menemani suara naga yang meraung juga, saat terdengar dari mulut Lindong. Pada saat ini, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari Spirit Emblem di dahinya, ketika cakar naga hijau mengembang sekali lagi. Cakar naga hijau yang diciptakan oleh 4 tato Green Dragon Light Lindong, serta kekuatan dari Spirit Emblem saat dia melayang di udara, seolah-olah naga raksasa kuno yang telah merobek ruang dan turun ke dunia ini. Bang! Lindong menatap menara hitam raksasa turun ke arahnya dengan matanya yang dipenuhi cahaya hijau, sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Segera, langit dan bumi bergetar, ketika cakar naga hijau yang berisi semua kekuatan Lindong menghancurkan ruang. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan kejam menghantam menara hitam raksasa.
Tiba-tiba, duar. Begitu kedua kekuatan dahsyat bertabrakan, suara yang dapat mengejutkan alam semesta pun terdengar. Bang! Lingkaran cahaya yang gemerlap dan mengamuk naik dari dalam penjara iblis duniawi seperti matahari yang terik. Di bawah pancarannya yang intens, semua orang bisa merasakan riak yang menghancurkan. Bang! Bang! Alun-alun batu kapur yang luas tampak dipelintir dan dilengkungkan oleh kekuatan yang luar biasa, ketika gelombang-gelombang bumi berdesir satu demi satu di permukaan tanah, seluruh alun-alun telah hancur secara otomatis. Tatapan serius menyaksikan gelombang kejut menakutkan yang menyebar keluar dari penjara iblis duniawi. Beberapa orang yang berhati-hati sudah buru-buru mundur, takut mereka akan terkena dampak dari gelombang kejut ini. Bentrokan yang menakjubkan. Beberapa tetua Sentu dan klan Gu berdiri pada saat ini. Mata mereka terkunci erat ke epicentrum yang mempesona itu. Bahkan mereka tidak dapat membantu, tetapi memiliki ekspresi serius yang dilukis di wajah mereka, karena mereka merasakan fluktuasi yang menakjubkan ini. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa meremehkan fluktuasi pada tingkat seperti ini. Serangan seperti itu telah ditunjukkan oleh dua anak muda. Para ahli dari generasi yang lebih tua tidak bisa untuk tidak mengeluh, ketika mereka menyaksikan adegan ini. Siapa yang menang? Ucap para murid kedua klan dengan spontan. Para murid dari dua klan menatap dengan cemas pada plaza yang hancur. Semua orang bisa tahu, bahwa serangan keduanya sangat ganas dan luar biasa. Karena itu, pasti akan ada pemenang dalam pertukaran semacam itu. Tetua Gusou, ucap Gu Mengqi. Gu Mengqi dengan erat mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi kekhawatiran, dia memandang ke arah Gusou dalam upaya untuk melihat, apakah dia bisa mendapatkan berita tentang hasilnya. Namun Gusou hanya mengerutkan keningnya. Kekuatan Yuan di dalam alun-alun terlalu liar dan kacau. Dengan kekacauan seperti itu, bahkan orang seperti dia tidak akan dapat secara akurat merasakan situasi di dalamnya. Gusou terus menatap dengan tegas pada alun-alun yang dipenuhi dengan cahaya yang intens. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba berkontraksi sedikit. Bang! Pada saat itu, kecemerlangan intens seperti matahari tiba-tiba melesat menuju langit. Beberapa saat kemudian, kecemerlangan meredup, sementara awan debu mulai naik. Pemandangan di dalam mulai samar-samar muncul sekali lagi. Berdesir. Setiap tatapan segera bergeser dalam sekejap, sementara awan debu mulai perlahan-lahan menyebar di bawah tatapan penuh perhatian mereka. Ketika debu tersebar, dua sosok yang agak tipis mulai muncul. Di atas kepala mereka, cakar naga hijau raksasa telah menangkap menara hitam legam raksasa, sementara distorsi telah muncul di ruang sekitarnya. Siapa yang menang? Ucap penonton. Semua orang menatap jalan buntu, ketika jantung mereka tampak naik ke tenggorokan mereka, terutama anggota klan Sentu dan Gu, yang matanya terbuka lebar. Bahkan para tetua yang memiliki status cukup tinggi, seperti Gusou dan Sentu Tao, telah dengan erat mengepalkan tangan mereka. Seluruh puncak gunung menjadi tanpa kebisingan. Hanya suara angin lembut yang menyapu hutan gunung yang tersisa, yang menyebabkan suara gemerisik yang merdu. Retak. Keheningan ini tidak berlangsung lama, karena orang-orang mulai mendengar suara retak kecil dari udara. Segera, mereka memutar pandangan mereka, hanya untuk melihat bahwa retakan sudah mulai muncul di permukaan menara hitam legam raksasa. Menara penekan jiwa Sentu Jue akan pecah. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dengan serius. Wajah para anggota klan Sentu berubah dalam sekejap. Sepertinya, kamu yang akan kalah, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Pada saat ini wajahnya berlumuran darah, sementara auranya berfluktuasi naik turun, itu sudah jelas, dia menderita cedera dalam bentrokan sebelumnya. Wajah Sentu Jue yang halus dan tampan segera berubah menjadi sangat buruk pada saat ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cakar naga yang menggenggam menara penekan jiwanya. Jangan bermimpi, balas Sentu Jue. Mata Sentu Jue berkedip-kedip dengan gila, sebelum kilatan tak menyenangkan tiba-tiba muncul di dalamnya, Sentu Jue menggigit ujung lidahnya, darah esensi yang mengandung Yuan Power tanpa batas menyembur keluar, menembak langsung ke menara hitam. Ham-ham, mengikuti dukungan dari darah esensi ini, cahaya hitam legam sekali lagi meletus di permukaan menara hitam, sementara retakan itu secara bertahap mulai surut. Jangan anggap mudah untuk mengalahkanku. Sentu Jue meraung dalam-dalam, sementara napasnya mulai menjadi agak sulit. Jelaslah, bahwa dia telah mempertaruhkan semua yang dia miliki dalam gerakan ini. Karena itu masalahnya, aku akan menghancurkan niatmu. Balas Lindong sambil menatap Sentu Jue yang dengan keras kepala menentang. Saat mulutnya terbuka menjadi seringai, noda darah di sudut mulutnya membuatnya tampak sangat jahat. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak perjuangan hidup dan mati.
Jika Sentu Jue ingin bersaing dengannya dalam kejahatan, Sentu Jue jelas akan lebih rendah. Emblem spirit di dahi Lindong mulai berkilau dengan gila sekali lagi. Energi yang sangat kuat mengalir tanpa henti, sebelum mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Di bawah energi yang tak terbatas, bahkan dengan tubuh fisik tirani, Lindong masih bisa merasakan rasa sakit yang menusuk dari dalam tubuhnya. Namun tidak ada tanda-tanda dia akan berhenti. Sebaliknya, dia dengan kejam menatap Sentu Jue seperti serigala yang menatap mangsanya. Selanjutnya, ketika bibirnya terbuka, matanya langsung berubah sedingin es. "Kamu kalah," teriak Lindong. Lindong tiba-tiba mengepalkan tinjunya, saat raungan dalam terdengar. Bang! Mengikuti aumannya, cahaya hijau langsung meletus pada cakar naga hijau raksasa, saat raungan naga kuno bergemuruh di seluruh area. Cakar naga hijau dengan kejam meluncur ke bawah, menyebabkan retakan dengan cepat muncul sekali lagi di menara hitam yang baru saja dipulihkan. Kali ini, Lindong tidak memberi Sentu Jue kesempatan sedikit pun, emblem spirit di dahinya mulai meningkat dalam kecemerlangan sekali lagi, dan cakar naga hijau membesar sekali lagi. Bang! Dalam cengkeraman cakar naga hijau yang mengembang, kekuatan mengerikan mengalir deras ke menara hitam. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan ledakan keras. Ah! Ketika menara hitam meledak, wajah Sentu Jue tiba-tiba berubah pucat, saat ia menyemburkan seteguk darah, dan auranya langsung melemah. "Biarkan penjara iblis duniawimu hancur juga," ucap Lindong. Meskipun ia telah menghancurkan menara hitam dengan cakar naganya, mata Lindong masih tetap sama mematikannya seperti ujung pisau. Dengan pikirannya, cakar naga hijau raksasa keluar sekali lagi. Itu dengan kejam menabrak cahaya hitam yang telah menyelimuti seluruh alun-alun. Tiba-tiba, duar, ketika kepalan naga hijau mendarat di permukaannya, layar cahaya langsung mulai bergetar hebat. Dengan suara akhir yang jernih, penjara iblis duniawi Asura yang diciptakan oleh kekuatan penuh Sentu Jue, dihancurkan secara paksa. Saat penjara iblis duniawi rusak, Sentu Jue menderita pukulan lain, dan mengirimnya terbang mundur. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, dia meluncur mundur ke tanah selama lebih dari 1000 kaki. Wush! Dalam sekejap, suara yang mengguncang langit terdengar dari sekitar alun-alun, ketika semua orang melihat dengan heran pada tontonan di depan mereka. Tidak ada yang akan pernah menduga, bahwa dalam momen singkat ini, Sentu Jue, yang memiliki keunggulan selama ini, dikalahkan dengan cara yang sangat teliti. Di arah klan Sentu, semua orang menatap pemandangan ini dengan tak percaya, terutama para murid generasi muda. Mereka semua memiliki ekspresi yang tampaknya tidak bernyawa di wajah mereka. Mereka tidak dapat percaya, bahwa Sentu Jue benar-benar akan dikalahkan. Di dalam alun-alun, Sentu Jue batuk dengan hebat, saat darah keluar dari mulutnya. Pada saat ini, wajahnya yang halus dan tampan masih tampak sangat ganas dan beringas. Setengah berjongkok, raungannya keluar dari tenggorokannya. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang hitam muncul di tangannya. Berdesir. Namun saat dia siap untuk melanjutkan serangan, suara berdesis terdengar di depannya, ketika sosok seperti iblis menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, batang pohon hitam yang memiliki cabang tajam muncul di depan dahinya seperti senjata pembunuh yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh sedingin es yang tidak berusaha menyembunyikan diri, menyebabkan tubuh Sentu Jue membeku. Niat membunuh ini membuatnya mengerti, bahwa jika dia membuat gerakan aneh, cabang-cabang pohon yang tajam pasti akan menghancurkan kepalanya menjadi bubur. Orang di depannya tampak lebih ganas dan lebih kejam daripada dirinya sendiri. Pikir Sentu Jue. Lindong menatap Sentu Jue, sebelum menghirup dalam-dalam, saat dia perlahan berkata, "Maaf, aku sudah menang," ucap Lindong, lalu bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."